Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat Koders? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya, Hafid Rais, di channel kesayangan Anda, Koders Berdasi. Sahabat Koders, di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Materi apa itu? Ya, materi percabangan. Apa maksud dari materi percabangan ini? Bagaimana caranya? Tentunya kalian penasaran kan? Penasaran dong. Untuk itu, don't go away. Don't skip this channel. Stay tuned. And let's go. Baik, sahabat Koders, kita lanjut ya ke materi. Jadi, terlebih dahulu kita buka dulu PyCharm-nya. Di sini saya masih menggunakan PyCharm ya. Jadi buat kalian yang menggunakan selain daripada PyCharm, silahkan. Karena bisa juga digunakan. Kita akan lakukan praktek bersama-sama. Di materi ini, nanti kita akan barengkan dengan sebuah teori. Teori sambil praktek. Sambil kita tunggu bagian kita buka. Ini kita close saja ya. Oke. Sekarang PyCharm-nya sudah terbuka ya. Sini saya akan membuat directory baru dulu. File directory yang ke-12 ya sekarang. 12 percabangan. Ya. Sini kemudian saya buat file Python dengan nama percabangan juga. Ekstensinya masih ingat ya, .py. Ya, string ini kita tutup dulu. Nah, kita masuk ke materi percabangan. Jadi mungkin buat kalian yang masih pemula belum familiar dengan yang namanya percabangan ini. Apalagi buat kalian yang belum mempelajari yang namanya algoritma atau flowchart. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan praktek sambil teori ya. Di sini untuk materi percabangan ini ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu statement if, kemudian if, else, kemudian if, elif, else. Ada 3 yang akan kita bahas di materi saat ini. Sebelum kita lanjut ke praktek, kita lihat teorinya dulu ya. Oke ya, kita mulai yang pertama, yaitu statement if, percabangan dengan if tunggal. Maksudnya ini adalah if itu hanya memiliki satu keputusan, satu pilihan. Untuk lebih jelasnya mungkin ada bagusnya kalau kita lihat dari segi flowchart-nya. Flowchart itu apa? Itu adalah alur dari sebuah program. Jadi flowchart untuk statement if
itu adalah seperti ini ya. Kita misalkan akan membuat suatu program yang namanya ujian ya, namanya ujian. Ketika seorang siswa sudah melakukan ujian, ada dua pertanyaan ya. Apakah kamu lulus? Ya, apakah kamu lulus ujian? Kalau misalnya jawabannya iya, maka program akan selesai. Ya. Tetapi kalau misalnya tidak lulus, maka ada satu pilihan ada satu pilihan lagi, yaitu harus remedial. Untuk memperbaiki nilai biasanya ya, kita harus remedial karena tidak lulus. Setelah melakukan remedial, maka program akan selesai. Ini namanya if dengan satu pilihan, satu putusan saja, satu keputusan. Bagaimana aplikasinya dalam sebuah codingan? Kita lihat. Sekarang kita lanjut ke codingannya ya. Kita akan mulai dengan yang pertama tadi, statement if ya. Statement if. Saya selalu mengatakan ini adalah if tunggal ya. If tunggal. Baik. Nah, misalnya kita membuat sebuah variabel. Nama variabelnya itu adalah ujian. Sama dengan, nah, di sini di statement if atau di percabangan ini ada dari video-video sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu bagaimana cara mengambil data dari input user yang dimasukkan oleh user. Nah, perintahnya untuk mengambil data dari user yang dimasukkan oleh user itu adalah input. Kemudian dalam kurung di sini ada sebuah pertanyaan, apakah kamu lulus ujian? Ya, apakah kamu lulus ujian? Nah, di sini ada sebuah list. Ada sebuah list. Jawabannya hanya dua, ya atau tidak. Ya. Nah, nanti jawaban di sini hanya ada dua kondisi, ya atau tidak. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke pilihannya. If, jika, if ujian sama dengan, nah ini apalagi namanya perbandingan ya. Di sini ada lagi namanya perbandingan. Jika ujian sama dengan tidak, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, harus akhiri dengan tanda titik dua ya. Kita enter. Nah, kita lihat di sini dia agak menjorok ke dalam, itu namanya indentasi. Apa yang dimaksud dengan indentasi? Jadi misalnya kalau kita memanggil perintah if, ketika kita melakukan enter di sini, maka dia akan menjorok, otomatis akan ke dalam. Itu artinya bahwa perintah yang di bawah sini adalah bagian dari if. Gitu ya? Perintah yang ada di bawah ini itu adalah bagian dari if. Kalau misalnya dia di sini, berarti itu di luar dari bagian dari if, ya. Kemudian kita print di sini. Nah, silahkan ikut remedial. Nah, silahkan ikut remedial. Ini karena yang di atas adalah kondisinya dia tidak lulus, maka dia harus ikut remedial. Ya, kita run. Nah, kita lihat ya. Apakah kamu lulus ujian? Di sini kalau misalnya ya, berarti program selesai. Ya.
program selesai. Kalau misalnya kita isi di sini tidak ya, tidak lulus misalnya ya. Nah, berarti silahkan ikut remedial. Ini namanya if dengan satu keputusan, satu pilihan. Nah, gimana? Masih bingung? Kita lanjut. Kita akan buat if tunggal dengan satu kondisi yang berbeda ya. Kita buat program lagi. Tapi kita lihat dulu teorinya seperti apa. Kita akan buat program yang sederhana lagi dengan menggunakan if tunggal ini, yaitu total belanja. Ya, ini namanya program kasir sederhana. Di sini program kasir ini tidak terlalu komplit ya. Yang kita ambil hanya pada saat akhirnya saja. Jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi kasir ini silahkan ya. Misalnya masukkan barang, apa saja segala macamnya ya. Di sini langsung saja ke hasil akhirnya ya. Misalnya total belanja. Kalau misalnya total belanjanya itu di atas atau sama dengan 150.000, apa yang akan terjadi? Kalau tidak, maka langsung saja ucapan terima kasih ya. Kalau misalnya di bawah 150.000. Tetapi kalau misalnya di atas 150.000, iya ya, maka si pembeli ini akan mendapatkan diskon 10%, kemudian ditambah dengan bonus minuman dingin. Itu kalau di atas 150.000. Setelah itu kemudian ucapan terima kasih. Dari flowchart ini kita akan aplikasikan ke dalam sebuah codingan ya. Kita coba buat programnya di sini. Ini kita komentar dulu ya. Nah, di sini program kasir ya misalnya. Nah, total belanja ya. Jadi ini ada orang yang belanja. Kalau misalnya dia punya belanja itu 150.000 ke atas, akan mendapatkan diskon dan bonus minuman dingin ya. Jadi misalnya di sini belanja ya, kita beri variabel namanya belanja. Input masuk maaf. Ingat ya, tanda petik 2 atau tanda petik 1. Masukkan total belanja ya, RP. Nah, apa total belanjanya ya. Kemudian di sini bayar itu sama dengan belanja ya. Bayar sama dengan belanja ya. Misalnya if apa tadi? Jika belanja lebih besar ya, lebih besar ini ya, atau sama dengan 150.000 ya. Apa yang akan terjadi? Jika 150.000, nah, di sini print Anda dapat bonus minuman dingin ya. Kemudian Anda dapat diskon 10% ya. Nah, kita hitung diskonnya ya, berapa diskon yang diterima. Kalau misalnya belanjanya di atas 150.000, diskon 10%. Diskon sama dengan belanja ya, belanja yang di atas ya, belanja yang ini ya, dikali 10%.
100 ya. 10 per 100 ini 10% ya. Jadi bayar sama dengan belanja dikurang diskon. Bayar sama dengan belanja dikurang pada diskon ya, kurang daripada diskon. Kemudian di sini kita print ucapan terima kasih ya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kemudian hati-hati misalnya ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, oke. Saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini kita input total belanjanya berapa. Nah, bayar itu sama dengan belanja ya. Nah, jika belanjanya lebih besar atau sama dengan 150.000, maka di sini Anda dapat bonus minuman dingin. Nah, silakan ambil minuman dinginnya. Kemudian Anda dapat diskon 10%. Nah, jadi untuk menghitung diskonnya itu adalah diskon sama dengan belanja dari yang dimasukkan di sini kita kali dengan 10 per 100. 10 per 100 kan 10%. Kemudian bayar itu sama dengan belanja dikurang diskon ya. Nah, di sini kenapa di sini di luar? Kalau yang ini dia sejajar seperti ini berarti bagian dari if. Ini masih bagian program, yang ini merupakan program bagian daripada if. Kalau ini yang di bawah ini itu sudah bukan bagian dari if maksud saya ya. Nah, coba kita ya. Nah, coba kita masukkan total belanja. Misalnya total belanjanya 100.000. Error teman-teman ya. Jangan khawatir ya teman-teman. Jangan panik kalau error seperti ini. Kita lihat apa errornya. String and integer ya. Tahuan nih. Jadi teman-teman, sebelumnya di input data user, kita sudah jelaskan bahwa data apapun yang kita masukkan di sini itu akan bertipe string. Itu akan bertipe string. Data apapun itu. Nah, karena di sini kita ingin menghitung sebuah angka integer ya. Maka dari itu kita harus lakukan casting tipe data. Cara castingnya bagaimana? Bingung? Bisa ditonton video sebelum ini ya. Cara castingnya kita berikan integer di sini, kemudian dalam kurung di sana di ujung kita balas kurung. Nah, kalau seperti ini nanti akan terproses. Coba kita coba. Ya, kita masukkan total belanjanya tadi 100.000. Nah, ya kan? 100.000 cuma dapat terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan ya. Nah, dia tidak dapat diskon karena belanjanya cuma 100.000. Coba kalau misalnya belanjanya 150.000. Coba ya. Nah, Anda dapat bonus minuman dingin, Anda dapat diskon 10%. Terima kasih atas kunjungan Anda. Oh, maaf, di sini belum kita print ya. Kita lihat dulu. Sini print hasilnya ya. Print dalam kurung apa? Total yang harus dibayar sama dengan ini koma bayar ya. Coba kita coba lagi. 150.000.
Nah, total yang harus dibayar 10%. Total yang harus dibayar itu adalah 135.000. Maaf, tadi kelupaan di sini total yang harus dibayar ya. Jadi setelah dapat potongan, jadi ini yang harus dibayar ini, bukan 150.000. 150.000 karena dapat diskon 10%. Jadi total yang harus dibayar adalah cuma 135.000. Kemudian terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan ya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita masukkan lagi 200.000 belanjanya. Apa yang terjadi? Nah, tetap karena belanjanya di atas 150.000 ya. Anda dapat bonus minuman dingin, nah lumayan kan? Anda dapat diskon 10% lagi. Nah, jadi total yang harus dibayar adalah tinggal 180.000. Karena 200.000 dikali 10%. Ya, dikali 10%, kemudian dikurangi dengan diskon. Jadi tinggal 180.000 ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi gimana? Sudah ada bayangan ya? Sudah ada bayangan? Karena kita mulai dulu dari program yang sederhana, nanti naik ke sampai ke if yang kompleks ya. Sampai yang kompleksnya. Nah, jadi ini masih yang sederhana-sederhana dulu. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke percabangan yang kedua ya, yaitu if else. Ini kita komentar dulu ya. Sekarang kita lanjut ke if else. Nah, kita lihat dulu flowchartnya. Jadi flowchart ini merupakan langkah awal untuk kita melakukan sebuah program. Kita buat dulu kerangka, namanya kerangka ya, atau alurnya. Kita buat dulu alurnya. Nah, dari flowchart ini kita aplikasikan ke dalam sebuah codingan. Ini sekarang kita masuk ke percabangan if else. Flowchartnya seperti apa? Ini if else ini merupakan dua keputusan ya. Ada dua keputusan di sini. Misalnya ya, kita mulai ini pengurusan KTP ya misalnya ya. Masukkan umur ya. Kemudian apakah umurnya sudah di atas atau sama dengan 17 tahun ya. Nah, kalau tidak, oh berarti belum bisa buat KTP ya. Nah, program selesai ya. Tetapi kalau misalnya umurnya sudah 17 tahun atau di atas 17 tahun, berarti ya sudah bisa buat KTP. Nah, silakan buat formnya, isi apa dan segala macam ya, lanjut. Nah, kemudian program selesai ya. Jadi untuk percobaan if else flowchartnya seperti ini contohnya. Kita aplikasikan flowchart ini ke sebuah codingan ya. Nah, misalnya ya ini tadi pengurusan KTP ya. Kita buat variabel namanya umur ya, umur sama dengan, ingat kalau input itu data apapun yang kita masukkan itu akan tetap bernilai atau bertipe string ya, string. Jadi di sini hati-hati kalau penggunaan input ini. Kita coba dulu input ya, masukkan umur Anda ya, masukkan umur Anda ya. Nah, jika umur lebih besar sama dengan 17 ya, yang tadi ya 17, nah print silahkan buat KTP ya. Kemudian else jika tidak, nah, titik 2 lagi ya, else print sini maaf
Anda belum bisa buat KTP. Ya, ingat ya. Di umur, input, masukkan umur Anda. Jika umur ini dia berumur 17 atau misalnya di bawah 17 atau di sini lebih besar atau sama dengan 17 tahun, maka program ini akan dijalankan. Silahkan buat KTP. Else, ini else kebalikan dari if. Else itu artinya belum sampai 17, misalnya di bawah 17. Berarti maaf, Anda belum bisa buat KTP. Kita coba run ya. Sekarang masukkan umur Anda, misalnya umurnya baru 16 tahun. Ya kan? Jadi kita harus casting lagi di sini. Casting lagi ke integer ya. Jadi kalau ada error teman-teman, jangan langsung panik. Cari dulu di mana letak kesalahannya. Letak kesalahannya di sini kan di sini dijelaskan. Nih, lebih besar sama dengan not support between instance of string and integer. Nah, dia tidak mendukung dia hanya mendukung untuk string tetapi integer tidak. Jadi kita harus casting dulu ke integer ya, casting. Nah, coba kita run lagi. Nah, coba kita masukkan lagi. Coba misalnya 16 ya. 16. Ya kan? Jalankan programnya. Jadi kalau ada error jangan langsung panik. Cari dulu solusinya. Kemudian kalau misalnya mentok bertanya atau cari tahu dulu ya. Nah, kita lihat ya. Umurnya 16 tahun. Berarti maaf, Anda belum bisa buat KTP karena belum cukup umur. Misalnya umurnya masukkan umur Anda, oh sudah 17 tahun berarti sudah masuk 17 tahun ya. Berarti oh silahkan buat KTP. Itu teman-teman ya. Silahkan buat KTP. Jadi kalau misalnya umurnya sudah umur 18 misalnya ya, 18. Nah, silahkan buat KTP ya. Jadi kalau misalnya umur ini range-nya itu antara 17 ke atas, maka program yang ini akan dijalankan. Tetapi kalau misalnya belum cukup 17, maka program ini yang akan dijalankan. Itu teman-teman kalau percabangan if else. Kita lanjut ke percabangan ketiga ini. Kita lanjut yaitu if, elif, else. Nah, ini agak sedikit kompleks ya, karena ada 3 atau dia if, elif, else ini melebihi dari 2 keputusan, 2 pilihan. Karena kalau seperti ini, teori seperti ini tanpa melihat flowchart ini akan membingungkan biasanya ya. Jadi kita lihat teorinya dalam bentuk flowchart. Ini kita komentar dulu ya. Sekarang kita masuk ke if, elif, else. Ini agak kompleks ya. Nah, kita mulai. Ini misalnya programnya adalah dalam sebuah pemberian nilai ya, misalnya ya. Masukkan nilai. Terus apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 90? Kalau iya, maka akan mendapatkan grade A. Kemudian programnya akan selesai, akan cetak grade ya. Kemudian kalau tidak, kita lihat lagi. Apakah ada pilihan lagi kan? Apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 80? Nah, kalau misalnya iya, berarti grade B. Kemudian cetak grade lagi. Kalau misalnya tidak, nah kita lihat lagi pilihan yang berikutnya. Apakah lebih besar atau sama dengan 70 nilainya? Kalau iya, berarti grade B. Grade B yang di atas grade B plus ya. Nah, grade B. Kemudian kita grade lagi. Tapi kalau misalnya tidak, kita lihat lagi. Nah, kita lihat ke sebelah ya. Nah, kita lihat lagi.
Kalau tidak, apakah nilainya lebih besar sama dengan 60? Ya. Kalau iya, oh berarti ya berarti dapat di grade C ya. Dapat grade C kemudian cetak grade. Kalau tidak masuk di kategori 60 lagi nih, kita lihat lagi di bawahnya. Berarti apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 50? Kalau iya, oh berarti eh, dapat grade C. Tadi grade C plus, ini grade C ya. Grade C. Kemudian dicetak grade-nya lagi. Kalau 50-nya belum cukup juga, oh berarti kita lihat lagi ke bawah. Nah, apakah lebih besar sama dengan 40? Nah, kalau misalnya iya, oh berarti ini masuk kategori grade D. Ini mengkhawatirkan. Grade C sudah mengkhawatirkan sebenarnya. Oke, cetak grade. Kalau misalnya masih di bawah 40 lagi, wah, kita lihat lagi di bawah. Nah, berarti dia dapat error berarti teman-teman. Kalau dia di bawah 40, ya. Nah, di sini cetak grade, kemudian programnya akan selesai. Nah, itulah namanya if, elif, else. Dia memiliki pilihan lebih dari dua. Bagaimana caranya kita aplikasikan flowchart ini ke dalam sebuah codingan? Kita lihat ya. Nah, kita masuk ke programnya. Nah, misalnya tadi nilai ya, nilai. Nilai. Nilai sama dengan, kita langsung casting aja ya. Integer input. Nah, kemudian masukkan nilai Anda. Nah, ya. Langsung kita casting aja nggak apa-apa. Agar sudah tidak terjadi error ya. Oh, nilai ya. Kemudian di sini if, jika nilai ini misalnya tadi berapa? Lebih besar sama dengan 90 ya. Lebih besar 90, maka print di grade A. Grade A ya. Elif ini singkatan dari else if ya. Elif nilai lebih besar sama dengan 80 ya. 80 tadi ya. 80. Nah, berarti kita cetak print, berarti ini kalau 80 tadi berapa? Apa? Grade B plus ya. B plus. Elif lagi. Ini kalau misalnya tidak cukup 80, berarti di atas lebih besar atau sama dengan misalnya 70 ya, 70. Jadi berarti grade B, betok ya, betok. Nah, kalau misalnya masih belum cukup 70, kita lihat lagi nilainya lebih besar sama dengan 60 ya. 60 berarti sini grade, nggak apa-apa, grade C ya, grade C. Daripada kita ketik, coba kita copy saja ya, biar cepat begitu kan. Copy. Nah, ternyata tidak masuk juga di kategori 60. Berarti kita lihat lagi di 50. Nah, ini di atas C plus ya, berarti C plus ya, C plus. Ini berarti grade C ya. Ternyata belum cukup 50 angkanya. Berarti kita lihat lagi di sini berarti 40. Nah, lebih besar sama dengan 40 itu berarti maaf, D. Ini bukan C, C. Ini D ya. Ya, maaf ya, D. Ini D ya. Berarti dia dapat D. Nah, kalau di bawah 40. Nah, ini baru else. Berarti dia print error tentunya. Kita kasih
ini aja error ya. Saya jelaskan dulu ya. Nah, beda kan yang di atas. Nah, nilai kita masukkan nilainya berapa. Kalau misalnya yang kita masukkan di sini adalah sama dengan atau di atas 90, oh berarti dia dapat grade A. Bagus berarti kan, cerdas berarti anak ini. Nah, kalau misalnya yang kita masukkan di sini adalah atau sama dengan 80 di bawah 90. 80 di bawah 90 misalnya ya. 80 misalnya. Oh, berarti B plus. Ah, pintar lah, pintar gitu. Kemudian yang kita inputkan misalnya di bawah 80, dia akan dapat B. Ya, tengah-tengah lah. Kemudian ternyata di bawah 70 dia dapat 60, berarti mengkhawatirkan ini, sudah mengkhawatirkan ini C plus ini. Nah, ternyata nilainya 60 tidak cukup juga. Di bawah 50 coba 50 grade C. Wah, ini mana ya? Grade C. Aduh, bisa berabe ini ya. Ternyata dicek, ternyata nilainya belum cukup 50 juga. Di bawah 40. Di bawah 50, maaf. Wah, coba kita lihat lebih besar atau sama dengan 40 kah? Berarti dia, wah, grade D. Waduh, ini kalau grade D gimana ini ya? Setelah dicek, ternyata nilainya masih di bawah 40. Wah, ini gawat ini. Ini gawat, pasti gawat. Error, teman-teman. Coba kita jalankan programnya. Saran. Nah, kita coba masukkan nilai. Misalnya kita ambil misalnya 75. Dia dapat grade berapa kalau 75 ya? Oh, grade B. 75 kita lihat. Grade B. Oh iya. Lebih besar atau sama dengan 70, dia akan mendapatkan grade B. Coba kita misalnya 85. Oh, grade B plus. Lumayan ini. Iya, karena kan lebih besar atau sama dengan 80, di atas 80 dia grade B plus. Nah, kalau misalnya ini yang mengkhawatirkan, coba misalnya 35 ini. Error, teman-teman, error. Nah, lihat kan? Lebih besar atau sama dengan 40. Ya, maaf, di bawah 40 di sini else ini sudah tidak masuk di kategori 40, berarti sudah di bawah 40 ke bawah. Dia error, teman-teman, error. Gimana? Paham kan? Udah paham sampai sini percabangan. Jadi nanti teman-teman coba deh bereksplorasi dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Coba utak-atik, jangan pakai total belanja, umur, coba cari yang lain deh supaya teman-teman lebih paham lagi penggunaan daripada percabangan ini ya. Karena ya seperti ini, gampang. Intinya hati-hati. Tanda titik duanya jangan lupa, karena kalau tidak ada titik dua di sini itu akan error, teman-teman. Dia akan error. Kita lihat. Nah, ya kan? Expected syntax error ini. Ini kita tahu ini 90 ini apa ini? Hanya harus kasih tanda titik dua. Di sini yang tadi hati-hati juga. Karena saya ulang lagi lah. Input data apapun yang kita masukkan di sini akan bertipe string. Jadi kalau misalnya akan melakukan sebuah perhitungan, kita harus casting dia ke integer ya. Nah, gimana? Saya rasa cukup teman-teman untuk percabangan if ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Jadi saya rasa cukup sekian untuk percabangan if ini ya. Gimana teman-teman? Udah paham kak sama sistem percabangan if ini di bahasa pemrograman Python? Paham ya? Paham dong. Paham lah ya. Jangan bingung begitu dong. Relax aja. Pokoknya teman-teman harus banyak latihan deh
supaya teman-teman bisa lebih paham lagi bagaimana percabangan if ini digunakan ya. Karena nanti kita akan gunakan percabangan if ini dalam program-program yang lebih lebih komplit lagi teman-teman. Nah, ya. Jadi saya rasa untuk materi percabangan ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, materi selanjutnya. Pokoknya don't go away, stay tune terus di channel karena kita akan kupas tuntas bahasa pemrograman Python dari dasar. Nah, sebelumnya juga sudah kita jelaskan, video-video sebelumnya juga sudah jelaskan dasar-dasar dari Python, dan sekarang kita sudah sampai di materi percabangannya ya. Nah, oke teman-teman ya, tetap semangat, jangan loyo ya, enjoy saja, enjoy, jangan stres ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. See you on the next video, and salam Kodars Berdasi.